Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di layar di sini kita sudah punya sebuah kode program dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini adalah suatu kode program yang digunakan untuk membentuk suatu linked list dengan cara yang sederhana. Jadi di sini kita membentuk linked list melalui library yang sudah disediakan oleh Java itu sendiri gitu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang linked list, sebenarnya linked list itu merupakan suatu objek. Jadi kita punya sebuah node dari suatu linked list di sini. Nah, node dari linked list ini suatu objek. Sehingga untuk membentuk suatu objek, maka yang digunakan adalah pemrograman berorientasi objek. Sesungguhnya seperti itu pada Java. Nah, jadi di sini, ketika kita membentuk suatu objek, kita ketahui bahwa di dalam library dari Java itu menyediakan tools-tools ketika kita mau membentuk suatu objek tertentu. Nah, di sini yang kita gunakan adalah melakukan import Java util mengimport Java util dari linked list itu sendiri karena kita akan membentuk suatu objek linked list. Nah, oleh sebab itu, maka kita dengan instan, dengan mudah bisa membentuk suatu objek dari linked list. Nah, di sini selanjutnya di baris kedua di sini saya membentuk suatu kelas namanya adalah list kalimat nama. Jadi ini saya membentuk suatu linked list namanya adalah list kalimat gitu ya. Jadi list kalimat. Nah, list kalimat ini adalah nama kelasnya. Nah, pada pemrograman berorientasi objek, jadi ada yang disebut dengan kelas, ada yang disebut dengan objek, di mana kelas itu adalah yang item-item pembentuk dari suatu objek. Misalnya seperti ini. Saya umpamanya akan membentuk suatu objek kendaraan. Jadi kendaraan itu yang dikatakan sebagai objek itu adalah contohnya ada kendaraan, ada kursi, di mana kendaraan ataupun misalnya kendaraannya adalah mobil. Jadi mobilnya itu kita bisa lihat, kita bisa pegang, maka itu sudah membentuk suatu objek. Tetapi ketika objek tersebut masih belum ada bentuk realnya, maka itu bisa dikatakan sebagai blueprintnya atau masih di dalam bentuk suatu kelas gitu. Nah, jadi di sini kita membentuk kelasnya dulu namanya list kalimat untuk membentuk suatu objek dari linked list. Nah, untuk membentuk suatu objek pada pemrograman berorientasi objek, maka kita membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai konstruktor gitu ya. Jadi, untuk membentuk suatu objek kita butuh yang namanya konstruktor. Dan ini adalah konstruktor yang kita gunakan untuk membentuk objek linked list. Nah, di sini perintahnya adalah linked list nilai sama dengan new linked list. Artinya di sini saya tadi memiliki suatu objek yang diambil dari library tadi ya, dari linked list tadi di sini. Jadi saya punya suatu linked list di mana linked list ini saya ganti namanya menjadi nilai sebagai nama baru dari linked list itu sendiri gitu. Jadi sekarang yang saya gunakan nama objeknya adalah nilai. Jadi setiap melakukan pemanggilan nanti yang kita gunakan adalah nilai yang ada di sini. Jadi ini bebas ya namanya, terserah kita mau memberi objek itu namanya apa saja. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membentuk objeknya, sekarang yang kita lakukan adalah menginputkan nilai di dalamnya. Jadi, linked list yang terbentuk di sini bisa dikatakan bentuknya adalah sederetan tumpukan dari linked list gitu. Jadi, setiap kali kita melakukan add nilai, maka nilai itu akan membentuk suatu linked list. Jadi di sini nilai add 6 artinya masukkan pada objek linked list nilai 6. Berarti masuk nilai 6 di linked list pertama, nilainya adalah 6. Kemudian masukkan nilai 9, maka dimasukkan di 9. Nilai 7, masukkan nilai 7.
masukkan nilai 2, maka masuk nilai 2. Nah, sampai di sini ini adalah deretan linked list yang kita dapatkan. Nah, kemudian jika kita akan menambahkan nilai baru, tapi nilai baru itu kita inginkan ada di bagian depan gitu atau yang ditunjuk oleh head kepalanya itu, maka kita bisa memberikan perintah add first gitu. Jadi tambahkan di bagian awal. Yang ditambahkan adalah 35. Berarti 35 bukan di sini tapi masuk di sini. Jadi dia sekarang menggantikan posisi yang ada di sini. Nah, jadi kemudian di sini kalau kita ingin menambahkan yang ada di akhir berarti add last. Nah, di sini muncul 30. Jadi kalau kita cetak system.out.print nilai, maka di dalam objek nilai akan muncul 35, 6, 9, 7, 2, 30. Gitu ya. Nah, di sini tapi kalau kita ingin remove, jadi kita bisa perintahkan nilai .remove first, berarti yang akan dihilangkan adalah yang ada di urutan awal. Jadi ini akan hilang. Kalau misalnya mau menghilangkan yang berada di indeks 0, berarti tinggal nilai remove pada 0 di sini. Remove 1, maka yang akan hilang di indeks 1 dan seterusnya. Kemudian perintah untuk mencetak datanya sama saja, nama, panggil, nama objeknya di sini adalah nilai, maka muncul apa tadi yang sudah kita lakukan di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nilai add 6 berarti yang muncul 6, 9, 7, 2 dan seterusnya. Kalau tidak ada remove di sini berarti yang muncul adalah data-data yang sudah diinputkan. Nah, di sini outputnya ya. Jadi kalau misalnya ini yang kita ikuti, maka data yang muncul adalah di sini nama nilai, muncul nama nilai, isi nilainya adalah 6972 diberikan di awal 35, di akhir 30, sehingga muncul seperti ini. Kemudian tampilkan nilai pertama. Nah, ketika kita ingin menampilkan nilai pertama yang first tadi di sini, maka yang perintah kita lakukan adalah pada objek nilai get ambil bagian pertama, maka muncul 35. Kemudian kalau kita mau mengambil nilai yang akhir, maka nilai get last, maka munculnya adalah 30. Nah, kemudian kalau nilai pada indeks kedua, karena ini bentuknya adalah tumpukan, berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Maka kita bisa menampilkannya nilai get indeks 2. Gitu ya. Nah, jadi data-data yang ada di sini ini adalah teknik yang digunakan untuk membentuk atau memberikan nilai-nilai pada suatu linked list dalam bentuk tumpukan. Kemudian di cara kedua, di sini ada juga cara yang lain untuk membentuk, kalau ini membentuk satu objek linked list gitu. Jadi yang akan kita buat ini adalah cara membentuk satu objek linked list. Nah, di sini yang dibentuk adalah satu objek node. Jadi kita gambarkan ulang. Nah, di sini saya punya node suatu linked list. Di sini kita ketahui tadi pointer. Nah, kemudian di sini isinya adalah alamat sama data. Nah, karena kita ingin membentuk objek linked list, maka bisa dikatakan ini adalah cetak birunya atau blueprintnya, sama seperti kita bikin kendaraan tadi. Jadi ketika kita berbicara tentang mobil misalnya, ada rodanya, ada badan kendaraannya. Nah, itu adalah cetak birunya. Nah, ketika dia proses dibentuk di pabrik, maka jadilah dia objek kendaraan yang kita lihat misalnya ada di jalanan saat ini. Nah, jadi pertama yang kita lakukan ketika kita mau membuat objek, di sini kan tidak menggunakan library Java ya, tidak mengambil dari library Java, sehingga kita akan membentuk suatu objek dengan suatu kelas
yang kita bangun sendiri. Jadi contohnya di sini saya buat kelas namanya kelas nilai. Oke. Dari blueprint kelas nilai ini nanti kebutuhan saya adalah saya butuh data untuk membentuk suatu node, kemudian saya butuh pointer next. Kalau misalnya saya mau menambahkan lagi, misalnya saya butuh alamat, bisa dimasukkan di sini ya. Nah, jadi umpama di sini yang saya tulis adalah saya butuh data, saya butuh pointer next. Nah, kemudian di sini ini kita abaikan dulu ya. Jadi umpamanya ini kita tidak buat dulu. Jadi kita tidak buat dulu. Nah, kemudian di sini perintah ini dilewatkan dulu. Jadi yang kita miliki adalah saya punya data, saya punya kebutuhan berupa pointer next. Nah, selanjutnya kita lihat ke sini dulu. Nah, di sini public static void main di sini adalah metodenya. Jadi metode supaya nanti kita bisa menampilkan hasilnya di layar gitu. Jadi di sini kita membentuk sama seperti contoh sebelumnya. Kita butuh yang namanya konstruktor untuk membentuk suatu objek. Nah, di sini dari kelas nilai saya bentuk objek baru namanya nilai. Ini berbeda karena ini pakai huruf besar, ini huruf kecil. Jadi nama barunya adalah nilai dari yang sebelumnya dengan menggunakan huruf besar ini. Nah, kemudian pada objek nilai datanya saya isi dengan 8. Kemudian pointer next-nya nilainya adalah 0 gitu ya. Jadi datanya saya isi 8, pointer next-nya menunjuknya ke 0. Jadi system.out.print tampilkan, sekarang saya mau menampilkan nilainya. Nah, jika ini kita langsung print begitu saja, tampilkan di layar, maka yang muncul adalah deretan kode-kode. Dan kode-kode tersebut, kenapa muncul kode-kode tersebut? Karena nilai ini belum dikonversi ke dalam bentuk toString. Nah, oleh sebab itu, supaya nilainya bisa terbaca di layar, maka setelah membentuk objek, kita perlu menambahkan ini. Jadi, public string toString. Nah, public string toString ini fungsinya supaya system.out.print objek nilai ini bisa menampilkan terbaca hasilnya di layar gitu ya fungsinya. Nah, kemudian dibuat public string toString, kemudian kembalikan nilainya. Apa yang mau dikembalikan nilainya? Tampilkan datanya. Nah, datanya adalah kita ketahui nilainya adalah 8. Maka 8. Kemudian di sini saya buat ada garisnya seperti ini, kemudian pointer next-nya menunjuk ke 0. Nah, sehingga yang terbentuk adalah seperti ini. Kalau kita gambarkan kira-kira di sini datanya 8, pointer next-nya ke 0. Gitu ya. Jadi ini membentuk suatu objek node pada suatu linked list.